Benih Rahasia Sang Pewaris episode 26. Namun, Nindya segera mendapati dirinya teralihkan oleh sosok tinggi yang muncul di belakang Shira. Nindya memperhatikan Kenzo berjalan melewati kerumunan menuju Shira, dan tatapan penuh kebencian muncul di matanya. Dia meletakkan gelas anggurnya sebelum mengikuti di belakang Kenzo. Ia ingin tahu mengapa Kenzo mengejar Shira. Shira baru saja keluar dari aula ketika dia mendengar suara dingin seorang pria memanggilnya. Berhenti di sana. Secara naluriah, ia berbalik dan melihat Kenzo berjalan ke arahnya. Dia tampak seperti seorang pangeran di bawah cahaya redup, dan tatapan dinginnya tertuju padanya saat dia berbicara dengan nada bertanya. Apakah kamu benar-benar setuju dengan lamaran Vano? Shira terkejut dan tidak dapat langsung merespons. Seluruh lamaran itu telah mengundang perhatian besar sebelumnya, jadi Kenzo pasti telah menyaksikannya. Ah, lupakan saja. Aku tidak ingin menjelaskan apapun padanya. Ini urusanku, gumamnya sambil menekan tombol lift. Saat itu, hanya ada beberapa pelayan yang berdiri di dekat pintu masuk utama. Tak ada tamu yang berada di dekat mereka. Kenzo menyipitkan matanya, tampak tak dapat menahan emosinya lagi. Ia meraih lengan Shira sebelum menyeretnya ke samping menuju jalan setapak yang mengarah ke balkon. Shira tidak sebanding dengan kekuatan Kenzo, jadi dia terhuyung-huyung mengikuti tarikan pria itu. Dia hanya bisa berteriak dan melambai-lambaikan tangannya dengan marah. Lepaskan aku, Kenzo. Namun, pria itu tampaknya tidak peduli sama sekali dan terus menyeretnya ke balkon kosong yang dipenuhi tanaman mahal. Itu seperti taman rahasia yang tidak diketahui siapapun. Shira terengah-engah, merasa terkurung. Kenzo mendorongnya ke sudut sebelum mencondongkan kepalanya lebih dekat. Mereka saling menatap, wajah mereka cukup dekat hingga ujung hidung mereka bersentuhan. Ketika dia merasakan napas hangat Kenzo di wajahnya, dia mendorongnya dengan marah dan memarahinya pelan. Apakah kamu sudah selesai bercanda, Kenzo? Apakah kamu benar-benar menyetujui lamaran Vano? Apakah kamu akan menikahinya? Pertanyaan Kenzo terdengar lembut, namun ada sedikit nada dingin dalam suaranya. Jika Shira menjawab ya, dia yakin akan kehilangan akal sehatnya. Kenapa ini jadi urusanmu? Shira memalingkan wajahnya darinya. Karena kita berbagi rahasia yang seharusnya tidak diketahui orang lain, jawabnya, menggertakkan gigi. Ia membuatnya terdengar seolah ada sesuatu yang terjadi di antara mereka. Itu hanya karena kau brengsek. Aku tidak tertarik padamu, dan tidak ada yang terjadi di antara kita. Shira menegangkan lehernya saat menyuarakan ketidaksetujuannya. Bibirnya yang berisi tampak menggoda di bawah cahaya redup, dan Kenzo ingin sekali mencicipinya. Tiba-tiba, amarah terpancar di mata Kenzo saat ia mengangkat tangannya dan mengusap ibu jarinya di bibir Shira dengan kasar. Ini tempat yang kucium, Shira. Aku tidak ingin orang lain mencium tempat yang sama, bahkan Vano. Kau, Shira mencoba memprotes. Namun, bibirnya baru saja terbuka untuk berbicara ketika Kenzo menempelkan tangannya ke belakang kepalanya dan bergerak mendekatinya. Pikirannya kosong selama beberapa detik, dan yang bisa ia lakukan hanyalah mengerang pelan. Entah mengapa, ciuman Kenzo memiliki efek magis padanya, membuat seluruh pikiran dan tubuhnya membeku, bahkan memicu beberapa reaksi tubuh yang memalukan. Ia berharap bisa menamparkan dirinya sendiri saat itu. Shira bergumam saat Kenzo mengangkat tangannya ke atas kepalanya. Dia mungkin tidak ingin ditampar lagi, ya?
Dia mulai kehilangan kesabaran saat Kenzo terus menyentuhnya. Namun, tak satu pun dari mereka menyadari bahwa seseorang tengah mengawasi mereka dengan penuh kecemburuan dari balik pintu. Orang itu bersembunyi di balik tanaman di dekat pintu, tetapi tetap berhasil menatap mereka dengan tatapan membara. Nindya sebelumnya hanya menduga ada sesuatu yang terjadi di antara mereka, tetapi kini ia melihatnya dengan mata kepala sendiri. Nindya melihat Kenzo dan Shira masuk bersama, dan memperhatikan saat pria itu menarik wanita itu ke dalam pelukannya tanpa ragu. Meskipun Nindya tidak dapat mendengar apa yang mereka katakan, ia dapat melihat bagaimana bayangan Kenzo dan Shira saling tumpang tindih. Mereka berciuman, pikirnya. Aula itu persis di sebelah. Shira baru saja dilamar, tetapi sekarang dia berciuman mesra dengan tuan muda lainnya dari keluarga Wiharja. Nindya merasakan sakit yang menusuk di hatinya, membuatnya merasa seperti akan kehilangan akal sehatnya. Bagaimana Shira berhasil menarik perhatian Kenzo? Bagaimana dia bisa membuat Kenzo jatuh cinta padanya? Kenzo mengejarnya meskipun dia tahu bahwa Vano telah melamarnya. Tepat saat itu, Nindya mendengar seseorang datang dari belakangnya. Ia membuka salah satu pintu samping dan meninggalkan tempat itu karena tidak berani lagi tinggal di sana. Orang-orang yang datang adalah beberapa tamu yang ingin membicarakan bisnis. Mereka butuh tempat yang tenang. Jadi mereka memilih balkon itu untuk berbicara. Namun, mereka tidak tahu bahwa orang lain telah mengambil tempat itu. Shira hampir kehilangan akal sehatnya saat ini. Apakah lelaki ini mencoba menghancurkan reputasiku? Kenzo akhirnya melepaskan cengkeramannya, tetapi ia menekan telapak tangannya yang besar ke belakang kepala Shira untuk menempelkan wajahnya ke dadanya. Shira tidak punya pilihan selain tetap berada dalam pelukannya karena tidak ingin orang lain melihatnya di sana. Tepat saat tiga pria itu memasuki balkon, mereka melihat orang-orang berdiri di sudut ruangan. Ketiga pria itu tercengang melihat seorang pria jangkung berdiri dengan seorang gadis yang terkurung di dadanya. Kenzo menatap ketiga pria itu dengan tatapan dingin sebelum mereka bisa memahami situasinya. Ketiga pria itu langsung menatap wajah Kenzo. Bukankah itu tuan muda dari keluarga Wiharja? Kami minta maaf karena mengganggu Anda. Maaf. Ketiga pria itu segera berbalik dan bergegas pergi. Begitu Shira yakin mereka sudah pergi, dia mengangkat kepalanya dengan marah. Namun, gerakannya agak terlalu cepat, dan dahinya membentur dagu tajam Kenzo. Dia tersentak kesakitan sebelum memberinya tatapan marah, tetapi yang dia lihat di matanya hanyalah kolam kekosongan yang gelap, seperti sumur yang tidak memiliki dasar. Tampaknya ada lapisan es yang menutupi sumur yang dalam itu. Aku ingin kamu menolak Vano. Kalau tidak, aku akan memberitahu semua orang tentang apa yang terjadi di antara kita, Kenzo memperingatkan. Kenzo, kamu tidak berpikir aku akan menikahimu meskipun aku menolak Vano, kan? Kamu bisa terus bermimpi jika itu yang kamu pikirkan. Shira menyerbu keluar balkon setelah melontarkan kata-katanya padanya. Namun, ia berjalan terlalu cepat dan tersandung gaunnya sebelum jatuh ke tanah di dekat tanaman. Ia terkesiap kesakitan saat lututnya terluka lagi. Pria itu merentangkan kakinya yang panjang dan mendekat untuk membantunya. Mengapa kamu selalu ceroboh? Keluhnya. Itu bukan urusanmu. Ia menepis tangan Kenzo sebelum berjalan terlatih-tatih menjauh darinya. Apakah aku akan jatuh jika ia tidak menyeretku ke sini? Ini semua salahnya. Kenzo mengeluarkan ponselnya dan menekan sebuah nomor sambil memperhatikan Shira berjalan pergi.
Ada seorang gadis dengan gaun malam abu-abu yang akan datang sekarang. Aku ingin kamu menyiapkan mobil untuk mengantarnya pulang. Setelah memberi perintah, Kenzo merapikan dasinya. Setiap gerakannya memancarkan aura dingin dan mengintimidasi, yang membuat orang lain takut dan mengaguminya pada saat yang sama. Dia benar-benar menarik perhatian. Ketika Shira turun ke bawah, manajer hotel menghampirinya. "Anda mau pulang, Nona? Kami menyediakan sopir pribadi untuk tamu-tamu kami malam ini." Ia hanya memikirkan bagaimana cara mendapatkan taksi di daerah itu, jadi ia langsung mengangguk setelah mendengar apa yang dikatakan manajer. "Ya, saya pergi sekarang. Ikuti saya." Manajer itu menunjuk ke arah sebuah mobil dan membukakan pintu kursi belakang agar dia bisa masuk. Dia merasa jauh lebih rileks setelah memasuki mobil. "Seharusnya saya menolak ajakan ini sejak awal. Seharusnya saya tidak datang." Shira berhasil meninggalkan acara tersebut, tetapi ia telah menyinggung banyak orang malam itu. Tidak hanya membuat Nindya marah, ia juga membuat Lea kesal. Lea berkeliling kemana-mana sambil meminta informasi terkait Shira. Ia ingin mengumpulkan semua informasi yang dapat ia temukan tentang Shira. Tak lama kemudian, salah seorang tamu wanita di sana memberitahu Lea bahwa Shira hanyalah seorang desainer perhiasan biasa dari keluarga biasa. Shira sama sekali bukan tipe gadis yang dapat memenuhi standar keluarga Adinata. Hal ini memperkuat keyakinan Lea bahwa pada akhirnya dialah yang akan menikah dengan Vano. Dia tidak akan membiarkan gadis lain merebutnya darinya. Di sisi lain, Nindya gemetar karena marah. Ketika dia memikirkan bagaimana Shira dan Kenzo bermesraan, dia merasa seolah-olah seseorang telah menusuk dadanya. Sementara itu, Helena menatap cucunya, Vano, dengan ekspresi terkejut. Mereka tengah mengobrol di salah satu ruangan. "Apakah Shira benar-benar menyelamatkan hidupmu, Vano?" "Ya. Aku tidak akan ada di sini hari ini jika bukan karena dia, Nek. Kecelakaan itu terlalu berbahaya. Aku pasti sudah hancur berkeping-keping jika dia tidak menarikku keluar dari mobil," jawab Vano dengan nada tegas. Helena langsung menempelkan telapak tangannya ke dadanya. "Baiklah. Kamu harus berhenti membuatku takut seperti itu. Tenanglah, Nek." Vano segera menghampirinya untuk mengusap punggungnya sebelum tersenyum. "Menurutmu, apakah Shira akan menjadi menantu yang baik, Nek?" Helena mendesah dalam hatinya. "Kami, keluarga Wiharja, akan selamanya berutang budi pada keluarga Nugraha. Ibu Shira menyelamatkan salah satu cucuku, sementara Shira menyelamatkan cucuku yang lain. Mereka sudah berbuat terlalu banyak untuk kami. Apakah kamu benar-benar menyukai Shira, Vano? Bagaimana dengan dia? Apakah dia menyukaimu?" tanya Helena penasaran. "Tentu saja. Kami sudah bersama selama hampir 2 tahun sekarang, dan kami sangat dekat satu sama lain," jawabnya. "Jika memang begitu, tentu saja aku akan mendukung idemu untuk mengejar Shira. Kamu bisa menikahinya dan merawat putranya dengan baik," kata Helena. "Bagaimana nenek tahu dia punya anak laki-laki?" tanya Vano terkejut. "Nanti aku ceritakan tentang ini. Pokoknya, aku harap kamu menikah dengannya, Vano." Helena tertawa terbahak-bahak. Tidak masalah cucu mana yang menikah dengan Shira karena keluarga Wiharja akan menjaga Shira dengan baik selama dia menjadi bagian dari keluarga itu. Tepat saat itu, salah satu staf hotel membuka pintu untuk menuntun sosok tinggi dan tampan ke dalam kamar. Kenzo telah tiba. Saat Vano melihat sepupunya di sana,
Vano menepuk bahu Helena dengan kuat. Terima kasih atas dukunganmu, Nek. Aku akan memastikan untuk menjadikan Shira sebagai istriku dan menantu perempuanmu, katanya dengan suara keras. Bagus. Aku akan menunggu untuk menghadiri pernikahanmu. Jangan membuatku menunggu terlalu lama, jawab Helena. Aku tidak akan, janji Vano. Kemudian, ia tersenyum ke arah saingan cintanya. Kamu juga harus menantikan pernikahanku, Kenzo, katanya dengan percaya diri. Kenzo menemukan tempat untuk duduk sebelum melemparkan tatapan tajam ke arah Vano. Ucapkan itu lagi saat dia setuju untuk menikahimu. Dia sudah menyetujui lamaranku, jawab Vano dengan arogan. Kau harus mundur selangkah kali ini, Kenzo. Bagus sekali. Aku akan menunggu kabar baikmu, Vano. Helena menepuk bahu Vano sambil menatapnya dengan mata penuh kegembiraan. Aku akan mencari ibu dan ayah sekarang, Nek. Setelah menyelesaikan perkataannya, Vano menatap Kenzo lama dan penuh perhatian sebelum keluar dari ruangan. Helena menoleh ke cucunya yang lain sambil berbicara kepadanya dengan tatapan mata yang cerah. Aku tidak tahu bahwa Shira adalah orang yang menyelamatkan Vano di masa lalu, Kenzo. Nasib keluarga kita benar-benar terikat pada Shira. Kamu seharusnya membiarkan dia bersama Vano, Kenzo. Aku pernah menyuruhmu menikahinya di masa lalu, tetapi kamu tetap tidak mau melakukannya. Kenzo mengangkat cangkir tehnya untuk menyeruput teh sebelum menjawab. Baiklah, jawabnya. Apakah kamu menyukai Nindya? Apakah kamu ingin menikahinya? Tanya Helena dengan nada ingin tahu. Tidak, jawabnya. Baiklah kalau begitu. Kamu bisa memberinya kompensasi materi. Nindya agak terlalu manipulatif. Aku tidak begitu menyukainya. Helena terus terang dalam perkataannya, dan dia selalu pandai membaca pikiran orang. Kenzo mengangguk, dan Helena mendesah lagi. Shira akhirnya akan menjadi bagian dari keluarga kita. Aku sangat bahagia, katanya. Jika Helena tahu bahwa kedua cucunya telah jatuh cinta pada Shira, mungkin dia akan merasa sedikit lebih gelisah. Setelah sekitar 30 menit, Shira tiba di rumah. Ia mandi dan berganti piyama. Adam sudah pergi saat itu, jadi ia duduk di sofa dengan Leon di pangkuannya, dan mereka menonton Animal Planet bersama. Waktu yang dihabiskannya bersama putranya terasa tenang dan damai, tetapi Shira merasa kehilangan fokus saat menonton acara itu. Yang dapat ia pikirkan hanyalah hal-hal buruk yang telah dilakukan Kenzo padanya hari itu. Aku tidak percaya dia menciumku 2 kali dalam satu malam. Betapa sialnya aku ini. Siapa yang sedang ibu pikirkan? Apakah Paman Vano atau Tuan Kenzo? Leon menoleh menatap ibunya. Shira langsung mencoba menjelaskan dirinya sendiri. Bukan salah satu dari mereka. Aku sedang memikirkan pekerjaan Mama. Shira masih memikirkan Kenzo bahkan saat ia mencoba untuk tidur di malam hari. Aku sangat kesal. Pria itu memenuhi pikirannya bahkan saat Kenzo tidak di sampingnya. Hari berikutnya adalah hari baru. Shira sangat bersemangat saat mengantar Leon ke sekolah. Setelah memberi Leon ciuman singkat, ia memanggil taksi untuk berangkat kerja. Begitu tiba di kantor, ia memusatkan seluruh perhatiannya pada pekerjaannya. Ia berhasil membalas beberapa email sebelum berangkat untuk rapat pagi mereka. Rianita agak agresif dalam meluncurkan produk baru untuk perusahaan, dan departemen desain harus menghasilkan desain terbaru yang akan membantu penjualan mereka. Dalam pertemuan tersebut,
Rianita memuji Shira atas karyanya karena desain Shira telah menerima tanggapan yang baik dari masyarakat umum. Desainnya sangat cocok dengan pasar dan sudah menjadi produk terlaris di banyak toko. Meski begitu, ia menerima pujian tersebut tanpa bersikap terlalu sombong. Setelah itu, Rianita membuat pengumuman lain. Bagian keuangan baru saja menelepon kami. Mereka memberitahu kami bahwa mereka akan mencairkan uang hadiah sedikit lebih awal kali ini, jadi kemungkinan besar akan keluar sore ini. Kalian harus memeriksa rekening bank kalian sebentar lagi, Shira dan Afida. Afida tiba-tiba mengalihkan pandangannya ke arah Shira. Ada pandangan tidak bersahabat di matanya. Shira menyadarinya, tetapi dia mengabaikannya karena dia tidak tahu apa yang coba dilakukan Afida. Setelah rapat, Shira kembali ke kantor. Tak lama kemudian, dia mendengar pemberitahuan tentang rekening banknya. Dia membukanya dan melihat 9 angka 0. Ya Tuhan, aku tidak menyangka bagian keuangan begitu antusias membagikan uang. Mereka pantas mendapat acungan jempol. Shira merasa jauh lebih termotivasi untuk bekerja setelah menerima hadiah uang tunai, dan dia menyelesaikan 3 draft sekaligus. Dia bahkan merasa puas dengan ketiga draft tersebut. Saat itu, telepon kantor mulai berdering. Halo. Dia mengangkat telepon itu. Halo. Apakah ini Shira? Aku ingin memberitahumu beberapa berita dari dalam. Kenzo adalah orang yang mengatur agar kamu memenangkan hadiah. Jika kamu mengandalkan keterampilanmu sendiri, kamu paling akan mendapat tempat ketiga. Kamu tidak akan pernah mendapatkan tempat pertama dengan kemampuanmu. Ekspresi Shira langsung berubah. Siapa kamu? Bagaimana kamu tahu tentang ini? Tidak masalah siapa aku. Apa yang aku katakan adalah kebenaran. Kamu mendapatkan hadiah ini karena Kenzo. Dialah yang menelepon pimpinan perusahaanku. Kamu dapat bertanya kepadanya jika kamu tidak percaya dengan apa yang aku katakan. Sebagian besar juri kompetisi dan panitia penyelenggara mengetahui hal ini. Pria itu mengakhiri panggilan teleponnya setelah itu. Shira masih linglung, tetapi dia bisa merasakan wajahnya memanas. Itu benar. Kenzo lah yang memberiku hadiah ini. Aku tidak benar-benar pantas mendapatkan semua uang ini. Seluruh tubuhnya terasa seperti mendidih, dan dia bisa merasakan jantungnya berdebar lebih kencang dari biasanya. Dia meraih ponselnya dan berjalan keluar kantor tanpa ragu-ragu. Afida telah duduk di dekat jendela, dan dia mengembangkan bibirnya menjadi seringai dingin ketika dia melihat Shira keluar dari kantor dengan marah. Apakah dia masih akan mengklaim hadiah uang tunai untuk dirinya sendiri sekarang? Pikir Afida. Setelah apa yang terjadi dengan Satya sebelumnya, Afida berhasil menghubunginya untuk meminta beberapa berita internal mengenai hadiah tersebut. Kemudian, dia menghubungi salah satu manajer internal lainnya untuk membantunya melakukan panggilan itu. Afida tidak akan membiarkan Shira menjadi lebih dikenal daripada dirinya. Afida ingin seluruh kejadian ini menjadi viral sehingga nama Shira akan hancur. Shira menarik napas dalam-dalam setelah tiba di lift. Ia memutuskan untuk tidak menerima uang itu lagi. Bahkan trofi itu terasa seperti bentuk rasa malu baginya. Jika Kenzo akan menggunakan sopan santun seperti itu untuk berterima kasih padaku, aku tidak akan menerima niat baiknya sama sekali. Begitu Shira sampai di kantor presiden, ia mengetuk pintu. Masuk, kata suara berat seorang pria. Ia mendorong pintu hingga terbuka dan mendapati Kenzo sedang duduk di kantor.
Ia tampak sangat sibuk karena ada tumpukan dokumen yang memenuhi mejanya. Apakah kamu yang mengatur agar aku mendapatkan hadiah yang kuterima? Katakan yang sebenarnya. Shira memukulkan kedua tangannya ke meja sambil berusaha sebisa mungkin untuk tetap tenang dan berpikir rasional tentang situasi tersebut. Dia menatapnya lama, dan dia menyadari bahwa dia tidak memiliki kemampuan untuk berbohong padanya saat itu. Jadi, Kenzo mengangguk pelan. Mengapa kamu melakukan itu? Apakah kamu mencoba berterima kasih padaku? Aku tidak butuh kamu melakukan itu, Kenzo. Mulai sekarang, aku tidak butuh kamu untuk memberiku keuntungan khusus apapun di perusahaan. Aku tidak butuh kamu untuk terlibat dengan apapun yang aku lakukan, oke? Dia terdengar seperti sedang memohon padanya di akhir kalimatnya. Ekspresi terkejut tampak di wajah Kenzo saat menatapnya. Yang ingin ia lakukan hanyalah menolongnya, ia tidak pernah ingin menyakitinya. Aku akan meminta bagian keuangan untuk mengambil kembali dana mereka, dan aku akan mengembalikan piala itu kepada penyelenggara. Aku tidak butuh kemurahan hatimu. Shira berbalik untuk pergi setelah menyelesaikan kata-katanya, tetapi pria di belakangnya langsung berdiri. Tunggu, bentaknya. Tubuhnya membeku sebelum dia menoleh untuk menatapnya. Apakah ada hal lain yang terjadi, Presiden Wiharja? Aku tidak akan ikut campur dengan urusan pekerjaanmu, tapi aku tetap ingin menjagamu dan Leon secara pribadi, ungkapnya dengan jelas. Itu tidak perlu. Terima kasih. Dia menolaknya dengan tegas. Bagaimana dengan Vano? Apakah kamu akan menerima bantuannya jika dia menawarkan bantuan? Kenzo menatapnya dengan marah. Dia dan aku berteman, sedangkan aku hanyalah bawahanmu di kantor. Kita bisa dibilang orang asing jika tidak bekerja sama, jawab Shira datar. Ia berbalik untuk pergi sekali lagi. Orang asing. Kenzo butuh waktu lama untuk mencerna kata-katanya. Aku tidak ingin kita hanya menjadi orang asing. Akhirnya aku memiliki pemahaman yang jelas tentang perasaanku terhadapmu setelah semalam, dan aku tidak akan membiarkanmu pergi. Aku tahu bahwa kamu tidak benar-benar mengatakan ya pada lamaran Vano. Vano bahkan tidak tahu tentang masa lalunya. Masa lalu Shira membuatnya sulit untuk bersama pria manapun karena hatinya dilindungi oleh perisai yang tak terkalahkan. Meskipun nenekku telah menyuruhku untuk menyerah, aku baru menyadari bahwa sudah terlambat saat ini. Aku telah jatuh terlalu dalam, dan aku tidak bisa melepaskan diri dari wanita ini lagi. Setelah itu, Shira turun ke bawah untuk menemui Rianita. Ia menceritakan semua tentang hadiah itu kepada Rianita, tetapi Rianita tampak tidak terlalu terkesan. Apakah kamu bodoh? Pikir Rianita. Mengapa kamu ingin melakukan semua ini? Bahkan jika Kenzo adalah orang yang memberimu piala dan uang ini, kamu seharusnya menghargai keberuntungannya. Tidak. Aku tidak menginginkan uang ini, dan aku juga tidak menginginkan trofi itu, Shira bersikeras. Jika kamu melakukan ini, reputasimu juga akan hancur. Semua orang akan tahu bagaimana kamu mengandalkan koneksi untuk mendapatkan hadiahmu. Kamu yakin ingin mengorbankan reputasimu untuk ini? Tanya Rianita. Apa aku punya pilihan? Seluruh panel juri tahu tentang ini, dan aku merasa seperti bahan tertawaan bagi mereka semua. Aku lebih suka mereka menertawakan aku selama 1 bulan daripada seumur hidup aku, jelasnya. Rianita tidak tahu harus berbuat apa lagi, jadi dia mendesah. Kamu orang paling keras kepala yang aku kenal. Tentu, aku akan dengan senang hati menyerahkan trofi itu kepada orang lain.
Aku akan menyelesaikannya untukmu. Terima kasih, Rianita, Shira berkata dengan gembira. Setelah Shira kembali ke kantor, ia merasa seperti baru saja kembali dari perang. Seluruh tubuhnya terasa sakit. Ia meneguk air dan melamun sejenak. Saat itu, ia melihat seseorang mengirim bunga ke pintu depan kantor. Tak lama kemudian, Vina mendorong pintu kantor hingga terbuka sambil tersenyum. Bunga-bunga ini untukmu, Shira. Shira tidak perlu berpikir untuk mengetahui siapa yang mengiriminya bunga-bunga itu. Ia menatap bunga mawar biru yang harganya relatif mahal itu sambil merasakan sakit kepala. Ia tidak punya pilihan selain menerimanya. Setelah membawa bunga-bunga itu ke mejanya, ia menelepon Vano. "Hai, apakah kamu sudah menerima bunganya? Apakah kamu menyukainya?" tanya Vano sambil tersenyum. "Berhentilah mengirimiku bunga, Vano. Aku serius. Itu memengaruhi pekerjaanku." Shira tidak ingin menarik terlalu banyak perhatian pada dirinya sendiri. "Tidak bisakah aku memberimu bunga?" Dia terdengar agak terluka. "Kita bisa tetap berhubungan, dan kita bisa makan bersama, tapi aku tidak ingin kamu mengirim bunga, oke?" "Itu permintaan," jawabnya. "Setuju. Aku akan mentraktirmu makan siang hari ini. Aku ada di gedung seberang kantormu. Aku baru saja mulai merenovasi kantorku," Vano menjelaskan sambil tersenyum. "Baiklah. Biar aku yang membeli makanan ini." Shira terdiam. "Baiklah. Sampai jumpa nanti," jawabnya. Pada pukul 11.30, Vano sudah menunggu di depan pintu kantornya. Saat dia tiba di sana, sebuah mobil hitam berhenti di depannya, dan Firdaus berjalan melewatinya sambil membawa setumpuk berkas di tangannya. Firdaus berjalan menghampiri Vano saat dia melihat mobil Vano. "Selamat siang, Tuan Muda Vano," sapa Firdaus. Vano tersenyum. "Apakah kamu di sini untuk mengantarkan beberapa dokumen?" tanyanya. "Ya. Presiden Wiharja sedang bekerja di sini," jawab Firdaus. "Sepupuku punya kantor yang besar, tapi dia bersikeras bekerja di perusahaan ini." "Aku heran kenapa?" tanya Vano dengan nada serius. Firdaus mendorong kacamatanya ke atas sambil tersenyum. "Aku tidak tahu alasan sebenarnya untuk ini." "Baiklah. Kalau begitu, pergilah dulu. Aku akan menunggu pacarku makan siang bersamaku." Kedua pria itu melambaikan tangan untuk berpamitan. Firdaus baru saja masuk ke lobi kantor ketika dia melihat Shira keluar sambil membawa tasnya. "Anda mau makan siang, Nona Nugraha?" "Ya." Dia tersenyum pada Firdaus. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.